Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok akan melakukan live demo untuk praktikum tugas 4. Jadi anggota kalau kelompok kami terdiri dari saya sendiri Alessandro Rumangkang, ada Samuel Manayang, dan Henok Aquila Dalope. Kita masuk pada lab pertama yaitu tracing a route. Jadi kita langsung ke part 1 di sini verifying network connectivity using ping ya. Kita akan mengecek atau memverifikasi konektivitas network dengan ping. Jadi di sini open a terminal VM dan kita melakukan ping ke server remote dengan contoh ini yaitu kisco.com ya. Kita buka terminal, kita ping, lalu kita tunggu sebentar di sini. Ini kita sudah berhasil melakukan ping ke www.kisco.com. Jadi berikut kita mungkin the trace route tool is used. Di terminal kita mengetik trace route trace route www.kisco.com. Jadi kegunaan dari ini dia akan menunjukkan rute yang dilewati sebelum mencapai server tujuan atau server gateway. Kita tunggu. Oke, setelah itu kita akan meng-save ini ke dalam file txt. Jadi kita ketik di sini traceroute.com ke file disco traceroute.txt. Kita tunggu sebentar di sini. Nah, ini sudah. Baru kita akan cek apakah sudah berhasil dengan get Kisco traceroute txt. Kita cek. Nah, ini sudah sama ya, seperti yang di atas. Baru berikut original perform save trace route result of one of the following itu ya. Some routes along the trace route. Oh, jadi kita akan meng-save perform and save trace route result or one of the following websites. Jadi kita ambil yang Eropa saja. Oke, these are original. Nah, jadi kita gunakan komen tadi yang ini dan kita ganti kisco.com menjadi ripe.net. Jadi www.ripe.net.
roadmap. Kita save ke right trace road. Eh, seperti ini. Kita enter. Lalu kita tunggu sebentar. Jadi ada sedikit note di sini. Jadi ada beberapa dari root ini yang tidak akan respon ya dengan trace root dikarenakan mungkin servernya sudah down atau alasan yang lain-lain. Oke, di sini sudah. Mari kita cek. Kita gunakan yang tadi saja. Akses yang right. Oke, ternyata ada ya server website Ripe-nya masih respon. Baru berikut kita coba open a browser on the VM and navigate to itu. Jadi kita minimize dulu di sini. Baru kita buka browser. Lalu kita coba untuk akses web ini. Kita copy saja. Nampaknya websitenya sudah tidak bisa diakses. Dan di sini ada reflection question. Jadi, how is Traceroute different when going to Kisco, our website, rather than online website? Oh, jadi mengapa Traceroute itu berbeda dengan kita pergi ke misalnya website Kisco dengan website yang lainnya. Jadi, traceroute dari terminal dan traceroute berbasis web berbeda dalam sumber dan hasil rutenya. Traceroute dari terminal itu menunjukkan jalur yang dipilih oleh ISP pengguna sehingga mencerminkan rute dari perangkat pengguna langsung ke tujuan. Sementara itu, traceroute berbasis web dijalankan dari server penyedia layanan sehingga jalurnya bergantung pada lokasi server tersebut, bukan dari komputer pengguna. Hal ini menyebabkan perbedaan jumlah hop dan rute yang dilalui. Sebagai contoh, domain seperti kisco.com bisa di-hosting di berbagai lokasi global agar akses lebih cepat dari berbagai wilayah. Perbedaan lokasi ini juga memengaruhi latensi karena traceroute dari terminal tergantung pada kondisi jaringan lokal, sedangkan traceroute berbasis web dipengaruhi oleh jaringan dan lokasi server penyedia layanan. Oke, sekarang kita lanjut ke lab berikut, itu lab Introduction to Wireshark. Jadi di sini ada minipet, eh, mininet topology. Jadi kita akan melakukan install dan verifikasi mininet topology. Jadi kita login ke analis, lalu kita when CyberOps. Kita akan menjalankan script Python untuk menginstal mininet topology. Jadi kita buka terminal baru, lalu kita di sini kita coba untuk copy paste. Apakah ada yang salah? Lalu coba kita langsung jalankan saja dengan password CyberOps. Nah, ini sudah berhasil, kita sudah bisa mengakses untuk mininetnya. Record IP MAC address H1 dan H2. Jadi kita akan mencatat untuk IP dan MAC address untuk H1 dan H2. Jadi pada mininet di sini kita ketik extern H1 pos H1. Di sini sudah kita bisa akses.
Lalu berikut kita ifconfig. Ifconfig untuk melihat deskripsi. Oke, kita sudah bisa lihat di sini. Dan di sini ada tabel, jadi kita lihat host, interface, IP address, dan MAC address. Jadi untuk IP address dari H1 itu ini ya, 10 10.0.0.11. Baru untuk MAC address-nya ini ya, ini ini 255 255.255.255.0. Oke, kita minimize terlebih dahulu. Lalu kita lanjut untuk H2. Jadi external uh, eh, external H2, enter, baru if config, enter, baru di sini untuk H2 untuk IP address-nya itu 10.0.0.12, jadi 10.0.0.11. Baru untuk MAC address-nya itu kurang lebih sama ya, 255, 255, 255, 255, 255. Oke, baru kita lanjut capture and analyze ICMP data in Wireshark. Jadi Wireshark. Jadi kita ketik di sini, pada H1, ini H1. Di sini kita ketik Wireshark GTK N. Ini Wireshark, kita oke. Kita udah oke saja. Baru berikut ini capture heading, jadi kita pilih ini, lalu kita start. Oke. Baru pada node HDA, press enter key if necessary get prompt. Type. Oh, jadi kita akan melakukan ping ke H2 sebanyak 5 kali. Jadi kita minimize dulu, lalu kita ping terus C5 ke H2 ya. H2 10 kosong 0 12. Kita enter, kita tunggu. Nah, seperti yang bisa lihat sudah sukses ya. Baru kita balik lagi ke Wireshark ini ya, seperti yang bisa dilihat sini. Tunggu kita. Iya, ini sudah. Baru berikut kita klik stop to stop packet capture. Jadi di sini kita stop. Oke, sudah. A filter can be applied. Jadi kita filter untuk melihat hanya protokol ICMP. Jadi ICMP di sini lalu apply. Nah, sini sudah. Kita bisa melihat ICMP. Nah, di sini ada pertanyaan. Does the source MAC address match
H1 interface. Kita mungkin di sini internet 2 ini. Dan jawabannya adalah ya, alamat MAC pengirim harus sesuai dengan alamat MAC H1 yang telah diidentifikasi sebelumnya menggunakan ifconfig. Baru ada pertanyaan lagi, does the destination MAC address in the Wireshark match A2's MAC address? Jawabannya, MAC address tujuan pada paket ICMP harus sesuai dengan MAC address address milik H2 yang didapat dari perintah fconfig sebelumnya. Baru berikut, examine the capture data on remote LAN. Jadi kita balik, kita minimize dulu, baru di sini kita buka untuk extern A4. Jadi extern A4, eh, 4. Enter di sini. Lalu kita ketik ifconfig, enter. Di sini kita akan mengisi untuk IP address dan MAC address-nya. Jadi untuk IP address dari H4 ini itu adalah ini 172, kita ketik saja 172.16.0.4. Oke, bonus. Dan untuk MAC address-nya itu ini 255.240.00. Salah. 255.40.00. Oke, sekarang untuk R1 extern R1, enter di sini, lalu kita ifconfig, kita enter. Nah, di sini ada dua. Jadi untuk pertama itu R1 yang Ethernet 1. Jadi IP address-nya itu 10.0.1, 10.0.0.1, dan MAC address-nya itu 255.255.255.0. Baru untuk R1 Ethernet 2 itu untuk IP address-nya dia 172.16.01. 172.16.0.1. Baru berikut untuk MAC address-nya itu 25 sama 255.240.00. Oke. Sekarang kita start Wireshark capture on H1 by selecting capture start, can also start button. Oke, jadi kita minimize, lalu kita Wireshark. Di H1 ini kita capture start without saving. Ini. Oke. Baru pada H4 itu simulated server remote ping H4 from H1. Jadi the ping should be successful. Jadi dari H1 ya, dari H1. H1 ini kita enter dulu lalu kita melakukan ping ke H4 ya. Yes. H4 from H1. Jadi ping C 5 kali 172.16.0.40.
Ping, administrasi. Eh, nah, nomor 16 kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Perlu review the request the capture data in Wireshark. Notice that MAC address R1 address. Oke, jadi kita pergi ke Wireshark. Di mana itu? Ini. Oke. Examine the website. Jadi di sini kita minta untuk IP dan MAC-nya. Jadi IP-nya di sini ini ya. 10.0.0.11 dan MAC address MAC-nya itu 172.16 0.40. Oke, baru kita quit. Kita balik ke Mnet ini, lalu kita ketik quit. Harusnya kita keluar dari sini, enter. Nah, sudah. Itu yang bisa lihat untuk tab-tabnya sudah hilang. Untuk clean up, jadi kita clean up semua proses yang sudah kita lakukan di Mnet mininet tadi, kita ketik sudo mn manage. Jadi sudo mn manage itu kita enter password cyberops. Nah, sudah clean up complete di sana. Nah, baru kita lanjut ke lab berikut using Wireshark to examine Ethernet frames. Nah, di sini ada penjelasan mengenai review Ethernet 2 untuk header field, tentang length-nya. Untuk preamble ada 8 bit, SNSN ada 6 bit, dan seterusnya. Example frames in a Wireshark capture. Ya, ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami isi sebelumnya. Jadi, what is significant about the contents of the destination address field? Jadi, alamat tujuan pada frame pertama adalah uh, ini FFF, seterusnya yaitu alamat broadcast ini menunjukkan bahwa paket dikirim ke seluruh perangkat di jaringan lokal untuk menemukan perangkat yang memiliki alamat IP yang dicari. Lalu, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Jadi ARP itu berfungsi untuk mengetahui alamat MAC dari perangkat yang memiliki IP tertentu karena PC tidak bisa langsung mengirim paket ping atau ISMP ke router tanpa mengetahui alamat MAC-nya. Maka sebelum itu PC terlebih dahulu mengirim ARP request untuk menanyakan siapa pemilik IP ini. Jika router membalas dengan ARP reply, maka PC akan mengirim alamat MAC router dan menggunakannya pada frame Ethernet yang dikirim setelahnya. Lalu ada pertanyaan berikut. Jadi apa MAC address source pada frame pertama? Jadi MAC address source pada frame pertama itu ini. Lalu buat apa vendor atau OUI of the source NIC. Jadi itu Intel Corporation atau Intel Core ini ya. Baru ada prior to the MAC address is the OUI. Itu. Baru what is the source NIC serial number. Ini ya. Baru kita masuk pada part berikut. Use Wireshark to capture and analyze internet frames. Kita masuk menggunakan username dengan password CyberOps.
Lalu kita masuk ke mininet lagi. Kita coba cari. Yang sudah kita ketik tadi ya. Kita coba cari kalau masih ada. Ini tampilnya sudo, oh beda, sudo titik titik garis miring net dot support dot files garis miring script cyber ops underscore topo dot py. Kita enter. Nah, seperti itu. Kita sudah bisa akses. Lalu at the mininet prompt start terminal Windows on host H3. Jadi kita buka untuk terminal H3, jadi Explorer spasi H3. Ntar, nah ini kita sudah bisa buka. Jadi atau prompt ipconfig to verify IP address and record MC address. Jadi kita akan mencatat untuk IP address dan MAC addressnya. Jadi untuk IP addressnya dari H3 ini itu 10.0.0.13. 13 yang ini ya. Untuk MAC address-nya itu 255.255.255.0. Oke. Lalu di sini kita turn on not pro internet start minus R untuk untuk melakukan untuk mendisplay default gateway informasi. Jadi pada jadi di sini kita ketik net salah. Terus di sini kita net start minus R. Ini kita bisa melihat untuk informasi informasi gateway. Jadi ada pertanyaan di sini, what is IP address atau default gateway host 13? Jadi untuk IP address dari default gateway-nya itu hari ini 10.0.0.0. Jadi kita langsung ke di laporan dulu 10.0.0.0. Nah, highlight kan. Nanti sebentar saja. Lalu lanjut, clear di RP cache. Jadi kita akan clear RP cache kita. Jadi dengan komen RP minus N, enter. Nah, sepertinya ini if there is any ARP information in the cache. Jadi saat kita menjalankan perintah ARP minus N dan kita timbul misalnya seperti ini, lalu kita perlu menjalankan perintah ini. Namun di kasus saya seperti yang saya lihat dia tidak timbul apa-apa, jadi itu menyatakan bahwa tidak ada ARP information cache di sini. Lalu berikut kita langsung kita minta untuk ketik Wireshark, kita buka Wireshark di H3. Wireshark GPK enter, kita oke, kita oke. Jadi sebenarnya kita akan lakukan
Underscore from the HQ kita akan lakukan ping. After the ping stop the where shot capture. Mungkin kita start dulu ya. Kita start, baru kita lakukan ping dari uh, from the terminal on 3 ping default gateway and stop after 5 echo request packets. Oke, jadi di sini kita ping 5 kali ke 10 30 kasih enter 1 sampai 5. Nah, ini sudah 5 berhasil, lalu kita pergi ke Wireshark dan Stop Capture. Lalu filter set to display only ICP traffic. Jadi kita filter sini ICMP, kita apply, kita besar sedikit. Lebih jelas ini. Baru baru ya, traffic show in the result. Examine the case. Jadi kita masuk pada step 5. Jadi di sini ada pertanyaan untuk bagian C. What is the MAC address of the PC NIC? Jadi untuk melihat tersebut kita pergi ke Ethernet 2 ya. Lalu kita lihat MAC address-nya itu adalah source. Jadi ini source. Kita kopas saja ke laporan atau kita ketik dulu 06 F2, baru ada 5C 4E, 5C 4E, oh, 9F 24. Baru untuk default gateway-nya itu ini kita ketik 529C A2AB FE 5C. Oke, kita klik ke arrow. Jadi what type of frame is displayed? Jadi Ethernet 2 ya. The last two lines display the itu, jadi what is the source IP address? Last two jadi ini ya, Internet Protocol version 4. Jadi untuk source-nya, jadi IP source-nya itu 10, kita ketik 10 titik 0 titik 0 titik 13. Jadi 10 0 titik 0 titik 13. Dan untuk IP address-nya itu 10 titik 0 titik 0 titik 1. Tuh, 0 titik 1. Kalau kita lanjut, we can click Internet Protocol Message. Jadi kita klik untuk Protocol control message di sini. Ini line in the middle of the section and examine the highlights package. Oh, the highlights package jadi bawah ini ya. Jadi what device of MAC address is displayed as destination address. Jadi untuk device-nya itu host H3 ya.
Dan untuk MAC address-nya itu ini 4228 B2 24 E0 CB seperti di contoh ini. Yang ini ya. Baru icon to start a new Wireshark. Jadi kita klik start caption ini untuk membuat Wireshark yang baru. Klik without saving. Di terminal send 5 echoes to ini. Jadi di terminal H3 ya. Terminal H3 kita melakukan ping ke 172 ping 5 kali ke 172.16.0.40 dan kita tunggu. Oke, sudah, baru kita ke Wireshark dan kita stop capture. Baru di sini kita examine the new data in the packet traces. In the first echo ping. Jadi echo ping yang pertama di sini ini ya. Itu apa? What are the source and destination MAC address? Jadi untuk source-nya itu 10 titik kosong titik kosong titik 13 dan destination-nya itu 172 titik 16 titik kosong titik 40. Ini berada refleksi ada pertanyaan. Jadi compare bandingkan dengan address yang lu save di step 5 the only address is with address. While the destination MAC address remain the same. Jadi mengapa destination IP address berubah sedangkan MAC address-nya tetap sama? Jadi perubahan pada alamat IP tujuan itu menandakan bahwa permintaan ping diarahkan ke host host yang berbeda. Meski begitu, alamat MAC tujuan tetap tidak berubah karena paket tetap dikirim ke gateway default. Gateway inilah yang akan meneruskan paket tersebut ke alamat tujuan akhirnya. Baru sini ada reflection question. Where does not display the preamble fail? What does the preamble contain? Jadi apa isi dari preamble ini? Jadi preamble merupakan bagian pembuka dari frame Ethernet yang terdiri dari 7 byte dengan pola Biner 101010. Bagian ini berfungsi untuk menyinkronkan komunikasi antara perangkat pengirim dan penerima. Setelah itu, byte ke-8 yang disebut start frame delimiter atau SFD dengan pola 10101011 menandai dimulainya frame Ethernet yang sesungguhnya. Baru kita lanjut ke lab yang keempat, yaitu lab using Wireshark to observe a TCP three-way handshake. Jadi di sini kita ke mininet, jadi kita mungkin kita minimize dulu, atau kita langsung close saja. Kita close untuk Wireshark-nya, without saving, dan H3-nya juga. Ya kita minimize saja. Jadi di sini di mininet kita extern H1. Ya, salah. Terus H1. Dan langsung kita juga untuk extern H4-nya. Oke, baru kita start web servernya itu dari H4 ya. Jadi dari H4 kita ketik, kita langsung kopas saja di sini. Yang mesti kita ketik manual kan. Jadi garis miring home anonymous
Capture. Home analysis. Lab support. Files. Smearing. Scripts. Back. Underscore. Share. Server. Underscore. Start. Dot. Esa. Enter. Lalu pada H1 kita Firefox. Ini Firefox. And after the Firefox Windows open, start a tcdump session in terminal node H1 and send the output to the file capture PCNet with the fee you can catch. Oke, jadi kita minimize terlebih dahulu ini, baru kita di H1 kita ketik tcdump ini satu ini H1 Ethernet 0 asynchronous ping minus C 50 minus W spasi analis capture dot bcp kita enter TCP dump ya, the typo TCP eh TCP dump kita enter. After TCP dump starts, quickly navigate to, jadi kita pergi ke ini, lalu kita navigasi ke 172.16.0.40. Ya, kita sudah ada di sini. Kita kalau bisa dilihat ini welcome to Nginx. Baru setelah itu kita close, minimize. Baru kita masuk pada part 9, analyze the packets using Wireshark. Jadi kita ke H1, H1 yang ini. Baru kita pergi ke Wireshark
Wireshark GTK N belakang kiri. Ya, oh, oke. Lalu kita ke file, file, open, lalu ke home analyst, capture, kita pilih ke analyst, dan ke capture IP PCAP, dan open. Nah ini apply TCP filter. TCP apply. Post semua. Nah, setelah itu kita lakukan filter TCP, kita apply. Baru setelah itu kita examine untuk the TCP port numbers. Ini example frame 1, jadi kita frame 1 yang paling atas pokoknya. Oh, jadi what is TCP port number? Oh, sebelum Oke, jadi what is the TCP port number? Jadi source portnya ini dia 44, so kita ketik saja. Untuk yang pertama, untuk yang pertama kita ketik 44496. Jadi how would you classify the source port? Jadi port dinamis atau ekora. Ini TCP destination yang ini 80. Dan ada pertanyaan lagi, how would you classify the destination port? Jadi port well known. Jadi which flag or flags is set? Jadi untuk flagnya itu ini ya, SYN, SYN. Lalu which is the relative sequence number set to 0 ya. Berikut select the next package. Jadi the next package. Lalu which are the values of the source and destination port. Jadi untuk yang kedua ini, jadi untuk source portnya itu
80, 10, dan 4496. Which flag are set up to? Untuk yang kedua ini, dia ECN dan ACK. What are the relative sequence? Relative sequence-nya satu ya. Final select the third. Examine the third and final handshake. Jadi kita ada di sini flag-nya itu yang ketiga dia ACK. Oke, lalu kita lanjut. View the pockets. Open a new window and manage the down. A new terminal, jadi kita minimize dulu ini. Kita buka terminal baru. Lalu kita ketik di sini main TCP TCP down. Enter. Oke. Kalau ada pertanyaan di sini untuk type R, what does the switch R minus R do? Jadi minus R dari minus R. Jadi opsi minus R itu dipakai untuk membuka dan membaca paket dari file hasil rekaman sebelumnya, bukan mengambil data secara langsung dari antarmuka jaringan. Baru di terminal yang sama, kita ketik anatisidam. Oke. Pause dulu. Jadi kita view dari tiga TCP package tersebut, jadi kita kopas lagi di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah di sini. Lalu navigate to terminal user start Windows. Terminate the minimate by entering quit. Jadi setelah ini kita ke sudo left.
Jadi setelah quit, kita nah, clean up sukses. Jadi, it's another reflection question. Jadi, there are hundreds of filters available in Wireshark. Large amount. Jadi, kita akan list, diminta tiga filter yang mungkin berguna untuk network administrator. Jadi dalam Wireshark terdapat ratusan filter yang dapat digunakan untuk menyaring lalu lintas jaringan sesuai kebutuhan. Jadi bagi seorang administrator jaringan, beberapa filter yang sangat berguna antara lain adalah filter protokol seperti HTTP yang memungkinkan pemantauan lalu lintas HTTP untuk menganalisis aktivitas web, filter berdasarkan alamat IP, misalnya IP.addr minus 192.168.1.1 yang digunakan untuk memfokuskan analisis pada komunikasi yang melibatkan alamat IP tertentu, serta filter berdasarkan port seperti TCP port sama dengan 80 yang membantu memantau lalu lintas yang melewati port tertentu. Contohnya port 80 untuk HTTP atau port 443 untuk HTTPS. Penggunaan filter-filter ini sangat membantu dalam mengelola, memantau, dan menyelesaikan masalah jaringan secara efisien. Jadi, apa other ways you could use production network? Jadi, apa cara lain yang bisa dilakukan untuk production network menggunakan Wireshark? Jadi, Wireshark dapat dimanfaatkan dalam pemantauan keamanan jaringan, misalnya untuk mengidentifikasi serangan seperti man in the middle atau MITM, atau denial of service atau DOS. Selain itu, alat ini juga berguna dalam proses troubleshooting jaringan, membantu administrator mengatasi berbagai permasalahan seperti latensi tinggi atau kehilangan paket. Tak hanya itu, Wireshark juga berperan dalam analisis performa jaringan dengan memantau penggunaan bandwidth, jitter, dan delay sehingga komunikasi antar perangkat bisa berjalan lebih optimal. Lalu kita lanjut pada lab berikut oleh Henok Tolope. Perkenalkan, nama saya Henok Aquila Dalope dengan NIM 2202 1106 0159. Di sini saya akan melanjutkan untuk lab yang berikut, yaitu Exploring Nmap. Kita ke bawah lagi, mundur. Ya, di sini kita disuruh untuk open the terminal, kita masuk pada terminal dari CyberOps. Kita ke bawah lagi dari modul. Kita ketik di sini untuk perintah untuk analisis dari terminal ini, yaitu main nmap. Ya, kita lanjut pada modul di bawah. Sini ada pertanyaan untuk terkait nmap ini. What is nmap? Nmap adalah alat eksplorasi jaringan dan pemindai keamanan atau port. Dan juga what is nmap used for? Di sini nmap digunakan untuk memindai jaringan dan menentukan host yang tersedia dan layanan dari layanan yang ditawarkan dalam jaringan. Dan juga beberapa fitur nmap ini termasuk penemuan host, pemindaian port, dan deteksi sistem operasi. Dan juga nmap ini dapat digunakan secara umum untuk audit keamanan, untuk mengidentifikasi port yang terbuka, dan juga inventaris jaringan dan menemukan kerentanan dalam jaringan. Ya, di sini kita part yang berikut, kita ke bawah lagi dari modul. Di sini tadi kita diminta untuk coba kita klik N atau next dari modul ini. Eh, Maafkan tadi yang di D tadi. Kita klik enter, sorry. Maafkan. Kita klik untuk slash, sorry. Slash. Ya, ke bawah lagi. Slash lalu kita ketik example. Ya, kita ke bawah lagi. Example. Ya.
seperti yang terpampang di modul ini untuk outputnya dari eh, tipe example yang telah kita run. Lalu kita klik enter, maafkan, press N atau klik N untuk apabila untuk melanjutkan atau next. Coba kita klik. Ya, seperti ini. Kita lanjut lagi modul. Lalu, di sini ada juga pertanyaan. Look, example yang pertama yaitu what is the nmap command use. Di sini di terminal kami yaitu nmap min min a min t4 scan scanme.nmap.org. Ya, kita ke bawah lagi modul. Dan juga di sini use the search function to answer the following question, dan juga what does the switch do. Di sini untuk mengaktifkan OS atau deteksi versi, dan juga pemindahan script dari dan trace route. Dan juga apa what does the switch mean T4 do. Di sini untuk mengeksekusi lebih cepat dengan melarang penundaan pemindaian dinamis melebihi 10 milisecond untuk port TCP dot min T4 ini direkomendasikan untuk koneksi broadband atau internet yang layak dipakai. Ya, kita lanjut pada yang ke bawah. Kita quit saja. Ya, lanjut kita merun untuk perintah dari nmap min a min T4 localhost. Ya, kita run. Oh, sebentar, lagi proses. Ya, seperti ini untuk outputnya dari dan juga di sini selanjutnya kita which port and service or openet. Di sini untuk jumlah TCP-nya di sini untuk dari terminal ini, oh maafkan, di sini berjumlah untuk sisanya open seperti ini yang terpampang di modul di terminal, maafkan. Kita lanjut pada modul berikut, maafkan, langkah berikut. Ya, ke atas lagi, sorry, sorry. Ya, untuk tas berikut, kita untuk men-scan dari jaringan ini atau network, kita if config untuk perintahnya. Ya, seperti yang telah diminta oleh modul, untuk IP address-nya dan juga subnet mask-nya di sini seperti ini, yaitu inet fe 80 titik 2 a 00.2277ff. Ini merupakan IP address-nya, dan juga ada subnet mask-nya juga di sebelahnya. Ya, terlanjut untuk eh, lokasi dari eh, host dari untuk root dari LAN untuk nmap ini. Kita klik perintah untuk nmap min a min t4 dengan IP address 192.168/24. Ya, di sini berjumlah untuk nmap-nya seperti ini untuk outputnya. Kita lanjut lagi ke bawah. Ya, lalu kita di sini masuk pada browser. Kita klik browser. Ya, di sini kita open scan scanme.nmap.org. Kita search .org.
Ya, di sini lalu kita open the terminal lagi. Ya, kita ketik untuk nmap ini nmap min a min t4 scanme.org. Ya, seperti ini untuk outputnya. Di sini untuk review the result untuk hasilnya, eh, seperti yang telah di kita lihat di terminal untuk port service-nya seperti ini, dan juga IP address-nya ya seperti di modul. Di sini ada pertanyaan refleksi di mana Nmap is a powerful tool for network exploration and management. How can Nmap help with network security? Dan juga how can Nmap be used by a threat actor as a nefarious tool? Di mana Nmap ini dapat digunakan untuk memindai jaringan internal untuk port terbuka tertentu untuk mengidentifikasi tingkat pelanggaran keamanan. Ya, terlanjut pada part yang berikut. Sini lab using Wireshark untuk examine UDP dan juga DNS capture. Ini kita masuk untuk eh, kita masuk pada kita ke bawah lagi di modul. Coba ke atas lagi sedikit. Ya, di sini kita masuk pada virtual machine untuk internet access ini CyberOps. Kita klik perintah untuk dari terminal. Ya, if config. Ya, kita lanjut lagi di modul. Lalu kita klik lagi untuk kate slash etc slash dot com. Ya, seperti ini untuk rootnya, name servernya. Lalu di sini step yang berikut kita masuk pada Wireshark. Oh, maafkan, kita di terminal dulu, maafkan. Kita klik perintah sudo Wireshark. Oh, maafkan, ada yang terlewat, maafkan. Di sini ada perintah untuk netset min R untuk mendisplay dari IP yang telah kita routing tadi untuk IP address-nya. Lalu kita masuk pada sudo wireshark maafkan min GTK. Ya, klik OK. Oke lagi. Kita masuk pada ENP0H3. Lalu kita klik start. Ya, baru step berikut kita masuk pada browser lagi. Lalu kita klik untuk www.google.com. Ya, seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke Wireshark lagi. Kita klik stop untuk Wireshark-nya. Ya. Selanjutnya di sini kita memfilter. Kita klik filter untuk kita klik DNS untuk memfilter. Lalu kita klik DNS, lalu kita apply. Sebelah save, ya. Apply. Ya, seperti di modul di sini untuk outputnya dari Wireshark device ini. Selanjutnya step yang berikut eh, kita ke bawah lagi. Ya, di sini untuk
Coba kita klik framenya dari Wireshark. Ya, di frame di atas, di bawah lagi. Frame, frame satu, klik itu. Ya, seperti ini untuk lalu juga Ethernet 2-nya coba diklik lagi. Ya, untuk broadcast IP address-nya di sini terpampang yaitu 5B.225.C8. Untuk default gateway-nya di sini eh broad, broad makan untuk broadcast ya default gateway-nya di sini 08.200.227.25B. Lalu kita ke bawah lagi. Selanjutnya kita ke bawah lagi modul. Ya, di sini kita cek ke bawah lagi. Untuk tabelnya itu tadi, maafkan. Ya, di sini untuk coba kita klik lagi untuk Internet Protocol versi 4-nya. Ya, seperti ini untuk Internet protokolnya. Kita ke bawah lagi untuk modul. Ya, di sini kita coba kita ke atas untuk dari websitenya. Ya, ya seperti ini untuk dari websitenya dengan jumlah DNS-nya yaitu 255.255. Ini untuk IP destination. Selanjutnya kita ke bawah lagi untuk ya, modul ke bawah lagi. Ya, di sini when the DNS response expanded, di mana di sini IP address-nya di mana telah dimasukkan atau untuk dari domain name-nya dari www.google.com ini. Coba kita ke Wireshark-nya, kita scroll ke bawah. Ya, untuk user datagram-nya, ya seperti ini untuk dan juga bootstrap-nya, tolong di. Ya, ini merupakan hasil atau output IP routing dari yang telah kita gunakan untuk dari Wireshark ini. Di sini ada pertanyaan refleksi yaitu what are the benefit of using UDP instead of TCP as a transport protocol for DNS, di mana UDP ini sebagai protokol transport menyediakan pembentukan sesi yang cepat dan juga respon yang cepat, di mana overheat yang minimal overheat dan juga tidak perlu melakukan percobaan ulang dan juga penyusunan ulang segmen dan pengakuan atas paket yang telah diterima. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Samuel Menayang. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke dalam lab using Wireshark to examine TCP and UDP captures. Lalu di sini ada topologinya yang per satu, mininya topologi. Lalu di sini objektifnya ada dua part. Lalu kita langsung saja masuk di yang part pertama yang identify TCP headers, header fields, and operation using Wireshark FTP session capture. Tapi kita langkahi saja ini karena dari modulnya ada error untuk dilakukan pada saat live mode. Jadi kita langsung saja masuk ke part berikutnya yaitu identify UDP header fields and operation using a Wireshark TFTP session capture. Oke, jadi
kita disuruh untuk start mininet and TFT PD service. Step pertama, start mininet. Kita open CMD, open terminal, lalu masukkan code ini, sudo lab, dan seterusnya. Kita masukkan passwordnya, aku CyberOps. Oke, kita sudah masuk ke mininetnya. Lalu kita start H1 and H2 at the mininet prompt. Kita menggunakan command xterm H1 H2. Oke, di sini sudah ada H1 dan H2-nya. Lalu in the H1 terminal window, start the TFTPD server using the provided script. Jadi karena kita tidak bisa mengkopas, kita ketik manual saja untuk di H1 lab.support/scripts/start_tftpd.sh. Oke, setelah itu kita ke task 2, create a file for TFTP transfer. Jadi step pertama, create a text file at the H1 terminal prompt in the srv tftp folder. Oke, pada H1 terminal, kita masukkan komen echo, tanda petik, this file contains my tftp data, titik, tanda petik, lalu lebih dari /srv/tftp/my data. Double check lagi, echo this file contains my tftp data, srv tftp my tftp data. Kita enter. Oke. Lalu step 2, verify that the file has been created with the desired data in the folder. Kita masukkan cat /srv/tftp/my tftp data. Ya, ini dia. Kita sudah melihat isi dari file my tftp data yang sudah kita isi tadi dengan komen echo. This file contains my tftp data. Dan di sini isinya juga seperti yang kita masukkan. Oke, kita lanjut ke step 3. Because of the security measure for this particular TFTP server, the name of the receiving file needs to exist already. On H2, create a file named my TFTP data. Jadi pada H2 kita gunakan command touch my TFTP data. Oke. Setelah itu, capture a TFTP session in Wireshark. Start Wireshark in H1. Pada H1, kita start Wireshark dash gtk dan tanda dan. Oke.
Yang lagi. Oke. From the edit menu, choose preference and click the arrow to expand protocols. From the edit menu, choose preference and click the arrow to expand protocols. Expand protocols. Scroll down and select UDP. UDP. Kita cari dulu. UDP. Oke. Click the validate the UDP checksum if possible. Oke, kita cek. And click apply. Kalau kita apply, oke. Start our share capture on the interface H1 internet 0. H1 internet 0, kita start. Lalu start a TFTP session from H2 to the TFTP server H1 and get the file my TFTP data. Dari H2 katanya. Lalu kita masukkan komen TFTP spasi 10.0.0.11 lalu dash c get my TFTP TFTP 10.0.11 dash c get my TFTP data. Oke. Setelah itu stop the share capture. Oke, kita stop. Set the filter to TFTP. Oke. Dan klik apply. Oke. Sini ada 3. Use the 3 TFTP packets to fill in the table and answer the questions in the rest of this lab. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lab ini berdasarkan 3 TFTP paket TFTP ini. Okay, using the share capture of the first UDP datagram. Wait. Detailed UDP information is available. Okay. Using the share capture of the first UDP datagram. Okay. Fill in information about the UDP header. The checksum value is a hexadecimal base 16 value denoted by the preceding 0x code. Jadi source IP address. Source IP address-nya itu ada 10.00.12. Kita jawab saja di sini. 10.00.12. Lalu destination-nya 10.00.11. 10.00.11. Lalu source port number-nya kita lihat di sini.
Source portnya ini 57194. 57194. Lalu destination port number-nya 69. UDP message length-nya 32. Checksum-nya ini 0x FBA2. Lalu correct. Oke. Lalu examine the first frame returned from the TFTP server. Fill in the information about the UDP header. Examine the first frame returned from the TFTP server. Oke, untuk source IP address yang di sini, kita ambil yang di sini. Source-nya itu 10.00.11. 10.00.11. Lalu destination-nya 10.00.12. Source port number-nya 45676. Lalu destination port number 57194. 57194. Lalu length-nya 46 dan checksum di sini 0x 1456, yang dimana ini eh, incorrect. Oke. Terus di sini tadi ada pertanyaan juga, how does UDP verify datagram integrity? Jadi dalam protokol UDP, sebuah checksum disertakan bersama datagram yang dikirim. Ketika datagram diterima, sistem penerima akan menghitung ulang nilai checksumnya. Jika hasil perhitungannya ulang tersebut cocok dengan checksum yang diterima, maka datagram dianggap tidak rusak dan diterima dengan lengkap. Jadi ini contoh datagram yang rusak, yang checksumnya incorrect. Lalu kita ke text for clean up. In this step, you will shut down and clean up Mininet. In the terminal that started Mininet, sebentar. Oke, kita masukkan quit. Setelah quit, at the prompt enter sudo mn-c. Lalu password cyberbox. Oke, clean up complete. Lalu di sini ada pertanyaan reflection.
This lab provided the opportunity to analyze TCP and UDP protocol operations from captured FTP and TFTP sessions. How does the TCP manage communication differently than UDP? Jadi jawabannya TCP menjamin pengiriman data dengan andal melalui kontrol tambahan, sementara UDP lebih ringan tetapi tidak menjamin keandalan, sehingga kontrol diserahkan ke protokol di atasnya. Keduanya tetap digunakan untuk mengirim data antara klien dan server sesuai kebutuhan aplikasi. Oke, kita masuk ke lab yang terakhir. Using Wireshark to examine HTTP and HTTPS. Oke, di sini ada dua part. Kita close dulu yang ini. Kita masuk ke part pertama. Capture and view HTTP traffic. Start the virtual machine and login. Oke, sudah. Lalu open a terminal and start TCP dump. Open a terminal. And lalu kita masukkan ifconfig. List the interfaces and their IP address displayed in the config output. Oke, bentar. List the interfaces and their IP addresses. Jadi IP address itu ini yang IP address IPv6-nya, lalu ini IPv4-nya. Jadi IP addresses-nya yang untuk iNet6 itu adalah kita kopas saja biar cepat. Lalu untuk iNet yang ini atau IPv4-nya misalkan dengan tanda dan oke, kita langsung saja highlight di sini. Okay, while in the terminal application, enter the command sudo tcpdump -i dan seterusnya, enter the password. Oke, jadi kita akan memasukkan foto perintah yang ini, sudo tcpdump dan seterusnya, passwordnya cyberops. Oke. This command starts TCP dump and record network traffic on the ENP 0S3 interfaces. Okay, and kita langsung lanjut ke bagian berikutnya yang di sini, yang dimana di sini ada suatu tes untuk dilakukan untuk kita masuk ke dalam link ini di dalam web browser dari virtual machine, tapi sudah dicoba dan itu ada error ya, servernya atau websitenya tidak bisa dibuka, bisa dilihat di sini. Jadi kita langkahi saja. View the HTTP capture. Kalau bisa dibuka, maka kita akan bisa melihat suatu file dalam folder analis yang dimana namanya http-dump.pcat. Lalu di Wireshark kita bisa memfilter HTTP dan melihat semua HTTP yang ada. What two pieces of information are displayed? Jadi setelah beberapa
eh, percobaan dan referensi yang saya observasi, informasi yang ditampilkan dari HTML di sini, HTML form URL dan seterusnya, itu adalah UID dan password. Oke, kita lanjut ke part 2, capture and view HTTPS traffic. Start TCP dump within terminal. Jadi kita buka yang baru saja. Oh, tidak perlu. While in the terminal application, enter the command. Oke, coba masukkan. Dan ya masih ada error. Lalu kita di sini disuruh untuk membuka web browser lagi menggunakan Linux Workstation seperti yang tadi, tapi kita membuka www.netacad.com yang dimana sama seperti website yang tadi, kita tidak bisa membuka dikarenakan server tidak bisa terhubung. What do you notice about the website URL? Jadi website yang ini, yang www.netacad.com itu, kalau kita lihat, eh, kalau kita buka dengan web browser dari Windows biasa, maka website ini akan menampilkan tampilan untuk kita login menggunakan username dan password. Kita lanjut, ya seperti ada pada capture di sini, pada modul. Ada login, lalu username, dan password. Step 2, view the HTTPS capture. Oke, sama seperti yang tadi, kita tidak bisa melihat file dengan format piket ini, yaitu HTTP dan HTTPS. Karena ada error atau kendala teknis dari virtual machine-nya. Lalu di sini, kalau jadi kita akan disuruh membuka Wireshark lagi dan memfilter TCP port 443, lalu kita apply. In the lower window, the message is displayed. What has replaced the HTTP section that was in the previous capture file? Jadi pada bagian HTTP telah diganti dengan SSL-TLS 1.2 setelah bagian TCP. Lalu pada point A, completely expand the secure sockets layer section. Oke. Karena tidak bisa, kita lihat saja di capture sini. Lalu klik the encrypted application data. Is the application data in a plain text or readable format? Jadi data terinskripsi dengan TLS 1.2 dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang dimana itu kalau di capture sini adalah yang ini, yang paling bawah. Encrypted application data. Close all windows and shut down the virtual machine. Oke. Kita tutup semua Windows dan close virtual machine. Setelah itu ada pertanyaan reflection. What are the advantages of using HTTPS instead of HTTP? Jadi apa manfaat menggunakan HTTPS daripada HTTP? Jadi jawabannya dengan HTTPS data terinskripsi hanya bisa dibaca oleh perangkat yang berkomunikasi secara aman. Yang dimana pada HTTP ini HTTPS ini S ini adalah artinya secure, jadi lebih aman dengan HTTPS dibanding HTTP. Lalu, are all websites that use HTTPS considered trustworthy? Jawabannya, tidak selalu HTTPS menjamin keamanan, karena situs berbahaya juga bisa menggunakan untuk menipu pengguna. Jadi ada beberapa
website yang bertujuan untuk menipu, tapi dia menggunakan HTTPS, bukan HTTP. Hanya untuk terkesan bahwa websitenya aman. Jadi, eh, kelompok kami sudah menyelesaikan tugas, dan terima kasih.